Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwela Nasri Sanjuani dengan NIM 25170510003. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas 2F akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal UAS yang sudah diberikan. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Itu ada sebuah studi kasus. Sebuah objek wisata di Bali itu mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun di sekitar pura itu banyak ditemukan adanya sampah, kebisingan, dan perilaku-perilaku wisatawan itu yang kurang menghormati kesucian dari pura tersebut. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep dari Trihita Karana, serta jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, maupun pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Adapun jawaban dari saya, kasus meningkatnya jumlah wisatawan di sekitar pura ini itu menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata itu tidak selalu membawa yang namanya dampak positif apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Kalau kita lihat berdasarkan konsep Trihita Karana, masalah ini tuh jelas terlihat sudah mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu pariangan, lalu dengan sesama manusia, yaitu pawongan, serta juga dengan lingkungan, yaitu palemahan. Perilaku wisatawan yang tidak menghormati kesucian pura tersebut dapat mengurangi nilai sakral dari tempat ibadah tersebut, sementara kebisingan dapat mengganggu masyarakat dan umat yang sedang melakukan ibadah atau persembahyangan. Selain itu, sampah yang berserakan itu mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut ataupun solusinya, masyarakat itu perlu memberikan yang namanya edukasi mengenai bagaimana tata krama saat mengunjungi pura tersebut. Lalu pengelola wisata juga harus menyediakan yang namanya fasilitas kebersihan dan informasi yang sejelas-jelasnya bagi wisatawan. Sedangkan pemerintah perlu membuat yang namanya aturan dan pengawasan yang tegas, sehingga dengan kerjasama semua pihak ini, kegiatan pariwisata itu dapat berjalan secara seimbang tanpa perlu merusak nilai agama maupun lingkungan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah sembahyang tersebut itu sudah menunjukkan atau mencerminkan tujuan dari Pancasembah? Dan jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Jawabannya, menurut saya, persembahyangan yang dilakukan mahasiswa tersebut itu tetap memiliki nilai positif karena menunjukkan adanya niat untuk beribadah kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Namun, tujuan dari Pancasembah itu belum sepenuhnya tercapai apabila mantra itu hanya dihafalkan tanpa memahami maknanya. Dalam ajaran agama Hindu, mantra itu bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam persembahyangan, tetapi memiliki pesan spiritual yang membantu umat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dengan memahami arti setiap mantra, seseorang itu akan lebih khusyuk, lebih sadar terhadap tujuan sembahyang dan mampu merasakan makna bakti yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mantra itu sangat penting agar persembahyangan itu tidak hanya menjadi sebuah rutinitas, tetapi juga menjadi sarana pembinaan spiritual yang berkualitas. Baik, soal nomor 3. Dalam sebuah keluarga, orang tua itu selalu mengajak anak untuk melakukan persembahyangan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Pertanyaannya, analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai dari Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Jawaban saya, perilaku anak yang lebih memilih bermain gawai daripada mengikuti persembahyangan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai makna sembahyang, lalu ada pengaruh teknologi yang sangat menarik perhatian, serta metode pendidikan agama yang kurang sesuai dengan usianya. Kalau kita lihat dalam perspektif Trihita Karana, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi hubungan anak dengan Tuhan karena ia belum memahami pentingnya kegiatan spiritual dalam hidupnya. Jadi solusi yang dapat
dilakukan adalah orang tua dapat memberikan contoh yang baik, menjelaskan makna sembahyang dan mantra pancasembah dengan bahasa yang mudah dipahami, serta membatasi penggunaan gawai pada saat persembahyangan itu berlangsung. Jadi dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan menyenangkan, anak itu akan lebih mudah memahami bahwa sembahyang itu bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, melainkan sarana yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Selanjutnya soal nomor 4. Di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa itu dari berbagai agama bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Wasudewa Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Jawaban dari saya, penolakan untuk bekerja sama karena perbedaan keyakinan itu menunjukkan masih kurangnya pemahaman mengenai pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita lihat dalam ajaran agama Hindu itu terdapat konsep yang namanya Wasudewa Kutumbakam, yang berarti seluruh umat manusia itu adalah satu keluarga. Dari konsep ini itu mengajarkan kita bahwa perbedaan agama, suku maupun budaya itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh atau bermusuhan. Dalam konteks kegiatan bakti sosial, tujuan utama yang ingin kita capai itu adalah membantu sesama manusia, sehingga kerjasama lintas agama justru menjadi bentuk nyata dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga dengan menerapkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan fokus pada tujuan bersama, lingkungan kampus ini dapat menjadi tempat yang harmonis dan mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 5, ada seorang aparatur sipil negara yang menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena adanya perbedaan agama. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep dari Dharma Negara serta nilai-nilai Pancasila dalam ajaran agama Hindu. Jawaban dari saya, tindakan aparatur sipil negara yang menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat karena adanya perbedaan agama itu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena sebagai pelayan publik, ASN itu kan memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat itu tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial mereka. Kalau kita lihat dari ajaran agama Hindu, dari sudut pandang Dharma Negara, tindakan tersebut itu bertentangan dengan kewajiban seorang aparatur untuk mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. Selain itu, perilaku tersebut juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam ajaran agama Hindu, setiap manusia itu harus dihormati karena pada dasarnya semua makhluk itu merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Baik, selanjutnya soal nomor 6. Di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu, sehingga memicu yang namanya konflik di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Jawaban dari saya, ketika menghadapi unggahan di media sosial yang menghina simbol agama tertentu, umat Hindu itu sebaiknya tidak terpancing emosi dan tidak membalas dengan tindakan yang sama. Karena sikap yang bijaksana itu adalah tetap menjaga ketenangan, menggunakan jalur hukum yang berlaku, dan melaporkan konten tersebut kepada pihak yang berwenang. Dilihat juga, kalau kita lihat dari nilai pluralisme, yang mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan. Sedangkan kalau dari nilai dharma, itu mengajarkan perilaku yang benar dan bertanggung jawab. Di era digital saat ini, etika bermedia sosial itu sangat penting agar konflik itu tidak semakin meluas. Oleh karena itu, umat Hindu yang perlu mengedepankan sikap toleransi, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Selanjutnya soal nomor 7. Ada sebuah panti asuhan Hindu yang menerima bantuan dalam jumlah besar, namun sebagian bantuan itu tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaannya,
Analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisude dan etika pelayanan dalam ajaran agama Hindu. Jawaban dari saya, kasus penggunaan bantuan panti asuhan untuk kepentingan pribadi pengurus ini sudah merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu, khususnya Trikaya Parisude. Kalau kita lihat dari aspek manajika, tindakan tersebut menunjukkan pikiran yang tidak jujur. Sementara dari aspek wacika, pengurus itu sudah tidak transparan dalam menyampaikan penggunaan dana kepada masyarakat. Sedangkan dari aspek kaika, tindakan mengambil hak anak-anak asuh ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Selain dari melanggar etika pelayanan, perilaku tersebut juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga sosial. Padahal seharusnya itu bantuan yang diberikan oleh masyarakat ini digunakan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang seharusnya membutuhkan tersebut. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Ada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak. Pertanyaannya, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Jawaban dari saya, perilaku mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat hanya untuk memperoleh nilai itu menunjukkan bahwa motivasi utamanya masih berorientasi pada kepentingan pribadi. Kalau kita lihat dalam konsep karma marga, setiap pekerjaan hendaknya dilakukan dengan tulus dan penuh tanggung jawab tanpa mengharapkan imbalan-imbalan tertentu. Walaupun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi panti asuhan, nilai pengabdian akan lebih bermakna apabila dilakukan dengan rasa peduli dan empati terhadap anak-anak asuh. Melalui kegiatan sosial ini, mahasiswa itu seharusnya tidak hanya memperoleh nilai akademik tetapi juga pengalaman hidup, kepekaan sosial, dan kemampuan memahami kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya soal nomor 9. Ada sebuah panti asuhan yang menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dan punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jawaban dari saya, untuk mengatasi keterbatasan dana pendidikan di panti asuhan itu, masyarakat Hindu dapat menerapkan semangat dan punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengadakan penggalangan dana secara berkala, serta mengajak umat untuk menjadi donatur tetap. Selain itu, kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, ataupun organisasi-organisasi sosial dan dunia usaha yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dari pendidikan anak-anak asuh tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara berkelanjutan ini, kebutuhan pendidik itu dapat terpenuhi dan anak-anak itu dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya soal nomor 10, ada seorang pejabat yang menggunakan dana bantuan sosial itu untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Karmapala, Trikaya Parisude, dan ajaran Asteya atau tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Jawaban dari saya, tindakan seorang pejabat yang menggunakan dana bantuan sosial ini untuk kepentingan keluarganya itu merupakan bentuk dari penyalahgunaan kepercayaan dan termasuk tindakan korupsi. Dalam ajaran agama Hindu, perilaku tersebut itu telah bertentangan dengan konsep karma pala, karena setiap perbuatan itu akan menghasilkan akibat yang sesuai. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ajaran Trikaya Parisude dan ajaran Asteya yang mengajarkan agar seseorang itu tidak mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Adapun dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh pelaku yang kehilangan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi dalam mendapatkan sanksi hukum, tetapi juga oleh masyarakat yang kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka terima. Selanjutnya soal nomor 11. Seorang pegawai itu menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan dharma dalam ajaran agama Hindu. Jawaban dari saya,
Kalau kita lihat secara etika, tindakan tersebut itu tidak dapat dibenarkan karena dapat berpotensi menjadi bentuk gratifikasi atau konflik kepentingan. Meskipun hadiah yang diberikan itu sebagai tanda terima kasih, penerimaan itu dapat menimbulkan kesan bahwa keputusan tender tersebut itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau kita lihat dalam ajaran agama Hindu, kejujuran dan dharma itu harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kalau sebagai seorang pegawai, harus menjaga yang namanya integritas dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan-kepercayaan publik kepada pegawai tersebut. Oleh karena itu, hadiah semacam ini itu sebaiknya ditolak atau kalau memang tidak sesuai atau sudah melanggar dapat dilaporkan sesuai aturan yang sudah berlaku. Baik, selanjutnya soal nomor 12. Di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut itu dapat dihilangkan? Jawaban dari saya, budaya anti korupsi itu dapat dibangun dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengendalian diri sejak dini. Pendidikan agama Hindu itu juga perlu menekankan ajaran karma pala, sehingga setiap orang memahami bahwa perbuatan buruk akan membawa akibat buruk pula. Selain itu, penerapan Trikaya Parisudha itu juga harus menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan kerja juga perlu membangun yang namanya sistem yang transparan dan memberikan teladan yang baik dari para pemimpinnya. Dengan kombinasi pendidikan moral dan sistem pengawasan yang kuat ini, praktik gratifikasi pasti dapat perlahan dihilangkan. Soal nomor 13, ada sebuah yoga center yang lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan sebuah bisnis, sementara aspek spiritualnya hampir tidak pernah diajarkan. Pertanyaannya, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan dari yoga dalam ajaran agama Hindu dan bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual itu diterapkan. Jawaban dari saya, yoga yang hanya dipandang sebagai tren kebugaran dan sarana bisnis itu belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari yoga dalam ajaran agama Hindu. Pada dasarnya, yoga itu tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga membantu seseorang itu untuk mencapai ketenangan pikiran dan kedekatan spiritual dengan Tuhan. Jika aspek spiritualnya diabaikan, maka yoga itu hanya menjadi aktivitas fisik seperti olahraga biasa. Oleh karena itu, keseimbangan perlu dijaga dengan menggabungkan latihan fisik, meditasi, dan pengendalian pikiran, dan juga pemahaman-pemahaman mengenai nilai-nilai spiritual, sehingga manfaat yoga itu dapat dirasakan secara menyeluruh, baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, soal nomor 14. Ada seorang mahasiswa yang mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya, analisis perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam ajaran agama Hindu. Jawaban dari saya, perubahan sikap mahasiswa yang menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosi ini itu menunjukkan bahwa praktik yoga yang dijalankan itu memberi dampak positif. Kalau kita lihat dalam konsep Raja Marga Yoga, latihan yoga itu membantu seseorang itu mengendalikan pikiran, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh emosi-emosi yang negatif. Melalui latihan yang rutin, kemampuan konsentrasi seseorang itu akan dapat meningkat dan seseorang itu menjadi lebih mampu menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan yang dialami mahasiswa tersebut itu merupakan salah satu tujuan dari yoga tersebut, yaitu mencapai keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa orang tersebut. Selanjutnya, soal yang terakhir atau soal nomor 15. Ada pemerintah daerah yang berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Pertanyaannya, susunlah rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter,
pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritual Hindu, serta jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Adapun jawaban dari saya, agar yoga center ini tuh tidak hanya menjadi tempat olahraga, ada pun beberapa program yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama ada yang namanya kelas yoga dan meditasi terbatu. Jadi agar peserta itu dapat memperoleh manfaat fisik sekaligus ketenangan mental maupun spiritual. Adapun program kedua yaitu pelatihan etika dan pendidikan karakter. Tujuannya untuk menanamkan nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan pengendalian diri yang sejalan dengan ajaran agama Hindu. Di program ketiga ada kelas budaya dan Hindu, seperti pengenalan filosofi Trihita Karana, seni tradisional, serta nilai-nilai kearifan lokal agar budaya itu tetap lestari. Lalu program keempat ada yang namanya seminar dan diskusi spiritual yang membahas ajaran Hindu secara konseptual sehingga mudah dipahami oleh generasi muda maupun wisatawan mancanegara. Lalu program kelima ada program bakti sosial dan pelestarian lingkungan sebagai bentuk dari penerapan nilai-nilai kepedulian sosial dan hubungan harmonis dengan alam sekitar. Dan ada pun program yang terakhir yaitu program keenam, ada paket edukasi bagi wisatawan yang memperkenalkan itu yoga sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual Hindu, bukan sekedar aktivitas kebugaran. Sehingga program-program tersebut itu penting karena mampu mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, budaya, maupun spiritual secara seimbang. Dengan demikian, yoga center itu dapat menjadi pusat pembentukan karakter sekaligus sarana pelestarian nilai-nilai Hindu di tengah perkembangan zaman. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.